Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali di pembelajaran matematika kelas 6, matematika asik dan menyenangkan. Hari ini kita akan membahas lanjutan dengan yang kemarin, yaitu tentang luas gabungan. Ya, masih bersama dengan Ibu Wahyu Handayani. Baiklah, kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu mengingat hal yang baru saja atau kemarin disampaikan oleh Bu Guru, yaitu tentang yang pertama, luas lingkaran. Karena masih berkaitan dengan luas lingkaran. Luas lingkaran di sini rumusnya pi r kuadrat. Ini sudah dibahas kemarin ya. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang penggunaan pi. Penggunaan pi di sini Bu Guru ulang lagi. Yang pertama adalah 22/7, kemudian 3,14. 22/7 kemarin masih ingat digunakan untuk bagaimana? Jika diameter atau jari-jari merupakan kelipatan 7. Nah, kalau 3,14 jika diameter atau jari-jari bukan merupakan kelipatan 7. Nah, ini adalah pengulangan pembelajaran hari kemarin ya, hari Rabu. Nah, langsung saja untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara menghitung luas gabungan bangun datar. Bangun datar ada bermacam-macam. Di sini ada bangun datar persegi panjang, persegi dan lain sebagainya. Nah, contoh yang pertama, silahkan dilihat. Ini adalah gabungan bangun datar. Bu Guru kasih bantu garis putus-putus ya, bahwa ini dipotong terdiri menjadi 2 bangun datar. Nah, yang pertama kita ambil yang di atas, yaitu bangun datar setengah lingkaran. Ya, nanti luas, anggap aja yang di atas ini adalah luas yang pertama, yaitu luas setengah lingkaran. Kemudian yang di bawah kita kasih nama L2 atau luas 2, yaitu luas persegi panjang. Baiklah, kita hitung satu persatu. Untuk luas yang pertama, luas setengah lingkaran. Kalau lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat. Jika di sini setengah lingkaran, maka setengah pi r kuadrat. Nah, selanjutnya setengah kali pi r kuadrat. Pi yang kita gunakan adalah 22/7 karena di sini diameternya 14. 14 itu merupakan kelipatan 7. Nah, 14 ini merupakan diameter. Jadi R-nya atau jari-jarinya 14 dibagi 2 yaitu 7. Berarti setengah kali 22/7 kali 7 kali 7. Nah, ada yang bisa disederhanakan? Ada ya, ini sangat mudah karena kemarin sudah kita bahas. 22 bisa dibagi atau disederhanakan dengan 2, yaitu sama-sama dibagi 2. Ya, 22 dibagi 2 hasilnya 11. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Ya, angka 7 dengan 7. Ya, jadi tinggal 1 kali 11 kali 7 yang hasilnya 77 cm persegi. Satuannya jangan lupa ada perseginya. Selanjutnya yaitu luas 2. Luas 2 di sini adalah luas persegi panjang. Ini tidak perlu dibahas lagi asal muasalnya rumusnya dari mana ya persegi panjang, karena ini pembelajaran di kelas 4 itu sudah diajarkan bagaimana cara menghitung luas persegi panjang. Apa hayo rumusnya? Panjang kali lebar. Nah, panjangnya di dalam bangun datar persegi panjang di gambar tersebut yang termasuk di luas 2 yaitu panjangnya 25 cm kali L, lebarnya yaitu 14 cm. Hasilnya 350 cm persegi. Nah, jika sudah ditemukan luas 1 dan luas 2, maka luas gabungan adalah luas 1 ditambah luas 2, L1 ditambah L2. Di sini kita masukkan satu persatu, 77 ditambah 350. Hasilnya 427
cm persegi. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, selanjutnya contoh berikutnya. Nah, di sini ada sebuah gabungan bangun datar. Ya, garis putus-putus tersebut adalah untuk membantu menunjukkan panjang sisi pada segitiga. Oke, kita coba pilah dulu mana yang luas 1, mana yang luas 2. Kita ambil yang di atas luas 1 atau boleh sebaliknya, ya. Luas 1 di sini adalah luas setengah lingkaran, bukan lingkaran penuh ya, setengah lingkaran. Kemudian luas 2 ini adalah segitiga. Segitiga untuk luas 2. Baiklah, kita hitung satu persatu. Tapi sebelumnya Bu Guru masukkan di sini untuk membantu perhitungan bahwa diameter untuk lingkaran itu 14 cm. Kenapa 14 cm? Karena di sini sudah ada bantuan ya, di sini garis putus-putus bahwa untuk alas lingkaran ini sama dengan diameter alas lingkaran, alas segitiga, maaf ya. Alas segitiga sini ini sama dengan diameter lingkaran, yaitu 14 cm. Baiklah, kita mulai hitung luas yang pertama. Luas yang pertama adalah setengah pi r kuadrat. Tadi sudah dibahas ya. Kenapa dikasih setengah? Karena di sini adalah setengah lingkaran. Kalau utuh itu pi r kuadrat. Selanjutnya dimasukkan setengah kali 22/7 kali 7 kali 7. Tadi sudah dihitung perhitungan yang pertama. Ini kebetulan sama angkanya. Hasilnya adalah 77 cm persegi. Selanjutnya luas yang kedua yaitu setengah kali A kali T. Setengah kali alas kali tinggi. Ya, kita masukkan setengah kali 14 kali 6. Yang hasilnya bisa disederhanakan ya 7 kali 6 ya akhirnya. Baik, hasilnya 42 cm persegi. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya tinggal luas gabungannya, bagaimana pengerjaannya sama dengan yang tadi. Luas 1 ditambah luas 2, yaitu 77 ditambah 42, yang hasilnya 119 cm persegi. Mudah ya? Dan kita lanjut. Contoh berikutnya. Nah, kalau ini bagaimana? Ini ada lingkaran tetapi ada lubangnya. Ya, bolong ya. Jadi lubangnya berbentuk lingkaran juga. Nah, kalau lubang atau bolong itu berarti dia hilang ya. Berarti dia hilang. Nah, bagaimana caranya? Kita pilih terlebih dahulu. Kita coba untuk lingkaran yang besar. Nah, ini pertanyaannya suruh mencari daerah yang diarsir atau yang berwarna ya, daerah yang diarsir atau yang berwarna. Kita coba di sini yang pertama adalah luas 1 itu adalah lingkaran besar. Kemudian yang kedua, yang lubangnya ini adalah lingkaran kecil. Nah, dikasih garis bantu yang putus-putus untuk lingkaran kecil ini diameternya adalah 21 cm. Tetapi bagi lingkaran besar 21 cm ini adalah jari-jarinya ya. Jangan salah ya, jangan keliru bahwa untuk lingkaran kecil diameternya 21. Berarti R-nya, jari-jarinya nanti setengahnya dari 21. Baik, kita mulai luas pertama. Luas pertama adalah luas lingkaran besar, rumusnya pi r kuadrat. Karena R-nya 21, maka pi-nya menggunakan 22/7 kali 21 kali 21. Ada yang bisa disederhanakan ya. Mudah. Dan hasilnya 1386 cm persegi. Nah, selanjutnya untuk L2, nah ini tolong diperhatikan, untuk L2 kita melihat yang lubang atau yang lingkaran kecil. Di sini diameternya adalah 21. Berarti jari-jarinya
kita cari. Kenapa nyari jari-jari? Karena kita menggunakan rumus pi r kuadrat. Jari-jarinya berarti 21 dibagi 2, berapa? 10,5 ya, 10,5. Baik, kita masukkan rumusnya sama, pi r kuadrat. Yang membedakan adalah jari-jarinya. Nah, 10,5. Kenapa pakai 22/7? Karena merupakan kelipatan 7. Ya, 10,5 ini merupakan kelipatan 7. Baik, 22/7 kali 10,5 kali 10,5. Nah, ini bisa disederhanakan ya, 10,5 dengan 7 itu sama-sama bisa dibagi 3,5 loh anak-anak. 3,5. Kalau 7 dibagi 3,5 itu hasilnya 2. Jika 10,5 dibagi 3,5 hasilnya 3. Ya. Jadi, di sini bisa disederhanakan. Ada lagi yang bisa? Ada, 2 dengan 22. 22 hasilnya 11 ya jika dibagi 2. Jadi tinggal 11 kali 3 kali 10,5 yang hasilnya 346,5 cm persegi. Apakah sudah selesai di sini? Belum. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Nah, yang diarsir itu tidak penuh lingkarannya, lingkaran besarnya tidak penuh, yaitu berkurang atau dikurangi dengan lingkaran yang kecil karena dia lubang ya, bolong, berarti dia berkurang. Luas daerah yang diarsir adalah L1 kurang L2 atau luas 1 dikurang luas 2. Yang hasilnya di sini tinggal dimasukkan saja. Baik, selanjutnya yaitu, nah kita lihat untuk bangun datar gabungan ya, di sini ada persegi dan lubang di tengahnya yaitu lingkaran. Jadi kita lihat, kita pilih lagi untuk luas yang pertama yaitu luas persegi. Nah, di sini pertanyaannya untuk mengukur berapa luas daerah yang berwarna hijau atau yang diarsir. Luas pertama adalah luas persegi, yang kedua adalah luas lingkaran. Nah, untuk persegi di sini rumusnya adalah sisi kali sisi. Ini di kelas 4 juga sudah dibahas, kelas 4, apalagi kelas 5, udah mahir semuanya. Kita masukkan saja sisi kali sisi 20 kali 20 yang hasilnya 400 cm persegi. Kemudian luas lingkaran untuk yang lubang di tengahnya dalam bentuk lingkaran full ya, penuh. Rumusnya tentunya sangat mahir juga karena udah beberapa kali kita menghitung luas lingkaran pi r kuadrat. Nah, sebelumnya Bu Guru kasih bantuan untuk melihat mana diameter dan jari-jarinya ya. Kita lihat di sini ada garis putus-putusnya. Yaitu di sini diameternya sama dengan sisi persegi 20 cm sehingga bisa dicari jari-jarinya. Yaitu jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter atau diameter dibagi 2, yaitu ketemu R sama dengan 10 cm. Jika sudah ketemu seperti itu sangat mudah, kita masukkan saja dalam rumusnya. Kita menggunakan 3,14 pi-nya karena R-nya bukan merupakan kelipatan 7. Jadi 3,14 kali 10 kali 10. Mudah, hasilnya 314 cm persegi. Apakah sudah selesai? Belum. Daerah yang diarsir, nah berapakah luas daerah yang diarsir atau yang berwarna hijau? Karena di sini hanya bagian pinggir-pinggirnya saja yang ditanyakan dan itu dilubangin yang di tengahnya, maka L1 dikurang L2 yaitu 400 dikurang 314 yang hasilnya 86 cm persegi. Mudah sekali ya, dan anak-anak ini semuanya insya Allah sudah paham dan mahir sekali untuk mengerjakan matematika, khususnya untuk perhitungan bangun datar ya, gabungan luas bangun datar. Ya, baiklah. Allah SWT menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan keteraturan dan ukuran yang sangat teliti. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2 ya, cuplikan atau potongan di ayat yang kedua. Disebutkan di sini dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.
Nah, mengamati dan menemukan keteraturan, kecermatan, kerapian, dan ketelitian aturan atau hukum-hukum dalam alam semesta. Menunjukkan bahwa Allah menciptakannya dengan sangat menakjubkan. Inilah salah satu kebesaran Allah yang patut diperhatikan agar rasa keimanan dan ketakwaan kepadanya semakin meningkat. Nah, kegiatan mengamati alam semesta untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini disebut tadabbur kauniyah. Kegiatan ini memadukan antara zikir dan pikir seorang manusia sebagaimana firman Allah berikut, yaitu di surat Al-Imran ayat 190 yang bunyinya, yang artinya ya di sini sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal atau ulil albab. Ayo kita menjadi generasi ulil albab, yaitu generasi yang seimbang antara kemampuan fikir dan zikirnya dengan semangat melakukan tadabbur kauniyah. Ya, semangat untuk menjadi yang lebih baik. Selanjutnya, nah bisa untuk latihan di rumah, yaitu di buku tematik 6C itu halaman 133 itu banyak sekali latihannya. Yang bagian eksplorasi, yang A saja nggak apa-apa untuk sementara, dan nanti kalau memang yang A sudah selesai bisa dilanjutkan, dikembangkan dengan bagian-bagian yang lain. Ya, silahkan dikerjakan sebagai latihan supaya kita lebih terampil untuk penyelesaian soal matematika. Baik, terima kasih dari Bu Guru. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat apa yang sudah tadi Ibu sampaikan. Tetap semangat untuk anak-anak. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bertemu kembali di matematika asik dan menyenangkan.